Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhiruddin, NIM 1720602089. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang strategi tepat untuk pembangunan SDM dalam perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini. Pengembangan SDM akan dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Strategi pengembangan SDM tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya. Ada beberapa strategi yang dapat dipelajari oleh perusahaan dalam mengembangkan dan menemukan SDM yang dibutuhkan. Berikut ini beberapa strategi yang bisa dipelajari oleh perusahaan dalam mewujudkan SDM sesuai dengan kebutuhan dan target perusahaan ke depannya. Yang pertama itu pelatihan. Pelatihan dapat dilakukan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan tidak hanya berguna untuk karyawan, tapi juga perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan inilah perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, setiap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Baik, saya di sini akan menjelaskan poin tentang pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Yaitu tentang nomor 3, yaitu pembinaan, yang dimana pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia itu sendiri sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian seperti manpower atau perencanaan tenaga kerja, yang merupakan suatu proses mengidentifikasi atau mengevaluasi dan juga merencanakan penumbuhan kebutuhan SDM itu sendiri. Kemudian yaitu performance appraisal atau penilaian kinerja, merupakan evaluasi sistem untuk memahami kinerja karyawan atau kemampuan karyawan itu sendiri. Yang ketiga yaitu job analytic atau analisis jabatan, adalah suatu kegiatan pengumpulan informasi atau data yang menyangkut tentang jalannya itu sendiri. Yaitu kemudian job classification, yang dimana job classification atau klasifikasi pekerjaan adalah suatu metode atau sistem untuk menentukan pekerjaan yang ada. Biasanya dikaitkan dengan rank atau skor untuk menilai karyawan itu sendiri. Nah, dan lain-lainnya. Hal ini semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDM yang sama, yang dimana berkualitas dengan jenis strategi lainnya. Selanjutnya nomor 6, yaitu kesempatan. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini juga membuat karyawan merasa lebih dihargai dan membuat mereka lebih berkembang. Yang selanjutnya nomor 7, penghargaan. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi mengembangkan sumber daya manusia. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Rekrutmen dapat digunakan untuk memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik perusahaan tersebut, dan juga bisa digunakan sebagai alat pengembangan dan juga pembaruan. Dan juga strategi ini
bisa digunakan untuk menilai calon karyawan perusahaan tersebut. Yang kelima adalah perubahan sistem, di mana perubahan sistem dilakukan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur suatu organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Selain itu juga untuk mendukung berjalannya suatu aktivitas atas operasional perusahaan. 198. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu mengenai terkaitannya dengan materi kelompok kami, yaitu strategi tepat untuk pengembangan SDM dalam perusahaannya. Contohnya itu sebagai berikut. Dari perusahaan PT Telkom. Dari sana ada sebuah kasus di mana PT Telkom ini menjadi acuannya. Dalam kaitannya dengan proses pengembangan sumber daya manusia, PT Telkom ini telah membentuk sebuah rancangan, yaitu Master Plan Human Capital dari 2011 hingga 2015, yang kemudian terus-menerus diperbarui pada setiap tahunnya, atau dalam bahasa kita itu di-upgrade. Pembawaan Master Plan dimasukkan supaya rencana yang disusun bisa disesuaikan dengan dinamika bisnis perusahaan pada saat ini. Jadi, PT Telkom ini menyusun master plan selaras dengan strategi bisnis yang diterapkan sebelumnya. Dan dalam rangka menilai kompetensi SDM yang bekerja di dalam lingkungan PT Telkom, perusahaan tersebut juga menerapkan pendekatan kompetensi based human resource management, atau yang biasa disebut sebagai singkatannya itu CBHRM. Ada 3 model yang dikembangkan berdasarkan pendekatan tersebut, yaitu yang pertama itu spesifik kompetensi, atau bisa juga nama lainnya skill and knowledge. Dan yang kedua generic kompetensi, atau nama lainnya yaitu personal quality. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu core kompetensi atau false. Ketiga pada dasarnya dikembangkan guna mendukung proses penilaian kualitas karyawan dengan transparan dan adil. Sekian contoh dari kelompok kami, yaitu strategi tepat untuk pengembangan SDM dalam perusahaannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.